X Factor tuh 2021. 2021. Hampir 3 tahun lalu ya? Iya, 2021 akhir. Bener-bener datang bawa proposal doang. Terus kayak, Amang, saya mau bikin gini. Kenapa? Kamu siapa? Dongan BK, ketemu lagi, Sakti Tobing. Waduh, nih aku agak semangat nih karena bintang tamu kita malam ini syutingnya malam ya, jam 8. Ini aduh seru nih. Kalau kemarin kan gini doang tim, undang cewek cantik, berprestasi. Kalau kemarin Guntur Sitinjak, Super Siantar. Aduh, lemes awak, mana cowok jomblo lagi. Tapi udah, nggak usah lama-lama guys. Ini bakal seru banget, perbincangan kita bakal panjang. Langsung aja kita sambut Kak Stesia Sitohang. Oh guys, aduh. Kak Stesia, apa kabar Kak? Baik. Baik, puji Tuhan. Lumayan ya, macet perjalanan. Oh, Kakak dari kantor tadi? Iya, dari kantor. Oh, berapa jam Kak perjalanan ke sini tadi? 1,5 jam. 1,5 jam, berarti Jakarta Bali lah ya? 1,5 jam Jakarta Bali ya? Lumayan. Tapi macet ya Kak? Lumayan. Daerah mana Kak? Daerah? Apa kantornya? Kantor. Di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Iya, 1,5 jam Jakarta Bali. Nah, Dongan BK, ini ada, aduh, kok aku grogi ya? Aduh, ini baru semangat nih. Makasih. Sering-sering lah kayak gini, undang bintang tamu yang, nah gini biar awak juga semangat. Kita mau bicara banyak nih Kak tentang pribadi Kakak, tentang karir, apa bermusik segala macem. Boleh Kak? Boleh. Tapi sebelum kita jauh ke sana, kita penasaran nih, Kak Stesia ini gimana masa kecilnya nih? Sosok Kak Stesia ini apakah cewek yang pede atau pemalu atau kayak mana Kak? Mungkin boleh sharing ke Dongan BK nih. Pede enggak juga sih. Aku tuh dari lahir sampai gede di Bandung. Oh, di Bandung. Oh gitu. Sampai S1 di Bandung. Terus tuh pas kuliah S2 baru pindah ke Jakarta. S2 ke Jakarta. Itu tahun 2020. Oh, baru 2020 ke Jakarta. Iya, baru 3 tahunan. Jadi benar-benar dari kecil di Bandung? Oh, jadi fase dong bahasa Bandung. Bahasa Bandung lagi, bahasa Sunda. Ngerti. Tapi nggak bisa ngomong? Kalau ngomong aneh, maksa gitu. Tapi lebih nyaman mana, Bandung atau Jakarta? Kan secara Jakarta kan 2020 kan, berarti baru kan? Iya, Nyaman Jakarta. Kenapa nyaman Jakarta? Soalnya, aduh nanti orang Bandung ini. Nggak apa-apa. Ini kan nggak apa-apa ya Dongan BK ya. Maksudnya semuanya sama-sama enak. Cuma kan orang punya selera ya, lebih nyaman di mana gitu. Beda-beda sih ya. Kan katanya kan Jakarta tuh buat orang-orang yang ambisius kan. Oh, iya kan? iya. Apa nih gitu. Menurutku kayak jauh banget gitu. Bandung tuh lebih tenang, lebih santai. Jakarta tuh lebih kita mau bikin apapun tuh gimana ini ya? Mungkin ya karena lebih ini kali Jakarta ya. Iya, Bandung setuju aku, lebih senyum, lebih tenang gitu ya. Iya, lebih comfort zone. Iya, tapi semua ada di Jakarta sih ya. Jadi kita mau bikin apa kayak gampang aja kali di Jakarta ya. Iya kan? Terus kayak lingkungannya tuh mendukung gitu loh. Mendukung, betul. Sama-sama apa sih? Mengasah asik. Saling mengisi ya. Yoi. Ini tumben gua omongan bener ya, agak. Tapi Kakak ini maksudnya kita kan tahu Kakak ini nyanyi, bermusik. Tapi by the way, Kakak tuh lebih dulu musik atau bernyanyi? Musik duluan. Musik duluan. duluan. Musiknya itu main biola. Oh, biola. Nih, aku nggak tahu sih ini benar apa enggak. Katanya pemain biola itu paling egois. Bener nggak Kak? Kenapa? Ya, karena dia main sendiri, dengerin sendiri gitu. Ya ampun. Lagi. Ngantuk nih. Lah, tapi ya kan gitu kan? Keluar gitu. Oh iya, enggak, takutnya kan dia main sendiri, dia dengerin sendiri. Ini bilang emosi ya. Oh, jadi apa? Biola. Biola. Baru bernyanyi. Iya. Awalnya sebenarnya piano dulu. Dari kecil banget tuh piano. Oh, piano. Terus biola, terus nyanyi, terus macam-macam lah, hasapi gitu. Oh, maksudnya berarti emang suka dunia seni kali ya, seni musik, seni vokal gitu. Iya. Cuma ada yang ngajarin nggak Kak kalau main biola, main piano tuh ada ngajarin apa otodidak? Ada les. Oh, les. Bahkan aku dulu tuh mau kuliah musik tadinya. Tapi nggak jadi. Kenapa? Waktu itu tuh nggak keterima, jadi mau daftar kan di luar negeri, terus nggak keterima tuh. Terus mau nganggur dulu deh setahun, nyobain lagi tahun depan gitu. Tapi nggak boleh sama papaku. Karena? Soalnya dia bilang nggak boleh, kalau kamu nganggur setahun tuh nanti kamu jadi bodoh katanya.
nganggur setahun. Oh, mungkin takutnya harus mikir gitu loh. Oh iya, yang takutnya nggak ada aktivitas tahun malah Iya, nggak ngapain iya. gitu. Oh jadi. Padahal kan latihan kan sebenarnya. Oh latihan. Setahun. Kalau aku juga bisa main piano, cuman otodidak. Oh oke. Piano otodidak. Nyanyi juga suka, cuman nggak les. Kalau kakak semua les vokal. Les. Biasanya otodidak gitu ntar banyak jobnya tuh. Banyak jobnya nggak? Ya selama saya berkarir sih, berkarir. Wis. Lumayan sih, lumayan. Hehe. Tapi aku nggak bisa baca-baca not tuh, aku nggak bisa. Gak apa-apa, yang penting jobnya banyak. Ya yang penting cuan ya, pokoknya di mana ada cuan. Yoi. Tapi pertama kali megang alat musik kan tadi piano baru viola. Itu ada yang kenalin kah atau kayaknya memang pengen nyoba terus lama diseriusin gitu. Emang pengen sih, emang pengen. Pengen. Terus les. Oh les. Jadi nggak ada yang kenalin ini coba main ini. Pasti ini main gitu. Oh emang dari anaknya emang hiperaktif aja sih dari dulu. Pengen belajar ini dong, pengen belajar itu. Oh gitu, aktif ya Bun. Tapi kakak ini kalau dalam keluarga tuh berapa bersaudara kak? Aku 4 bersaudara, 3 cewek, 1 cowok paling kecil. Oh Siapudan? Siapudannya cowok. Cowok, semuanya suka musik, nyanyi atau? Enggak, satu pun enggak. Dari keluarga aku satu pun enggak. Orang tua? Enggak juga. Loh? Aku doang. Makanya agak curiga sih, jangan anak tetangga gitu. Kenapa dia doang? Kok dia doang yang main musik, main nyanyi gitu kan? Udah gitu jobnya paling banyak gitu. Amin. Amin. Kita aminkan dulu ya saudara ya. Oh jadi malah nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang musik vokal gitu? Nggak ada. Yang lain enggak. Rata-rata maksudnya kerja biasa aja orang kantoran atau? Oh gitu. Kalau aku cuma 2. Aku main musik, abangku juga enggak. Makanya dikira, ini aku anak tetangga apa bukan ya? Dia kata-kata dia tadi ya. Ya kan kita curiga ya. Iya. Tapi pertama kali main musik tuh waktu kecil ya kak? Iya. Piano itu kelas 2 SD. 2 SD udah megang piano? Belajar ya. Oh lanjutlah sampai... Oh dia belajar terus SD, SMP juga itu. SMP mungkin banyak aktivitas, maksudnya ngeband atau itu enggak? Iya, mulai masuk orkes, terus ikut band gitu-gitu. Oh pernah bikin grup band? Enggak, inilah biasalah anak SMP kalau ada lomba-lomba di sekolah gitu loh. Terus ikutan. Pensi. Yoi, anak pensi banget tuh main biola. Anak pensi itu aku pernah ngalamin sih. Biasa cewek-cewek kan, Bang Sakti ajak dong aku. Tapi kalau dalam bermusik atau bernyanyi ya kak, maksudnya ada nggak sih yang sosok yang menginspirasi? Mungkin nggak dari keluarga atau mungkin dari orang lain atau apa yang menjadi inspirasi kakak dalam bermusik? Ada nggak sosok yang mendorong? Kalau yang famous gitu sih nggak ada ya, tapi lebih ke teman-teman yang anak Jogja sih. Itu kayak kalau Jogja tuh kayak komunitas kali, bukan ya? Iya, anak-anak isi Jogja tuh. Oh. Institut seni ini. Gara-gara aku kenalnya waktu SMP. Jadi waktu tahun 2009 tuh aku ikut ini ada orkestra namanya Gita Bahana Nusantara. Gita Bahana Nusantara. Itu tuh orkestra yang 17 Agustusan di Istana Negara. Oh, yang tiap tahun itu iya, loh. tahu. Oh, yang kalau iya, lagi upacara 17 Agustusan. Iya, di istana, iya. Nah, ikutan di situ, terus di situ kan banyak teman-teman yang senior-senior lah yang udah kuliah di ISI, Jogja itu kan pada jago-jago banget tuh. Terus ngeliatin mereka main, wah mereka tuh jago banget, beneran jago banget. Sampai aku pengen kuliah musik waktu itu, gara-gara mereka. Gara-gara mereka. Oh, iya. Kadang yang gitu-gitu bener-bener jago ya mainnya ya. Iya, dan surprisingly bener loh kalau kamu ada di lingkungan yang orang-orang yang jago ya, abis itu kamu ngikut jago. Jadi nambah gitu, skillnya tuh naik banget sejak ketemu mereka. Itu ngaruh banget sih. Oh gitu. Berapa lama kakak ikut sama? Itu orkestra itu tuh cuman 1 kali doang, tapi kita di karantina selama 19 hari waktu itu. Oh, ada karantinanya? Ada karantinanya. Untuk main yang di Istana Negara itu tuh ada karantinanya. Oh gitu? 19 hari, lumayan kan bolos sekolah 19 hari. Dan terus gimana orang tua bolos sekolah gitu? Izin, tapi nggak apa-apa. Maksudnya tahu karena ikut. Iya, kan surat izinnya kan dari jelas. Kemendikbud kan. Oh iya, nggak apa-apa sih Kemendikbud iya. Oh. Nggak mungkin nggak dibolehin kan sama sekolahnya. Oh iya, benar juga sih. Iya. Tapi kalau bermusik maksudnya kayak sekarang kan kakak main piano, terus nyusul biola. Itu juga les juga atau ada yang kenalin? Les juga. Emang kakak tuh suka ini ya? Maksudnya suka dasarnya suka kali, jadi apa aja alat musik iya, mau dicoba. Iya, emang makanya aku bilang kan emang hiperaktif aja anaknya. Tapi les. Kecuali vokal ya, vokal nggak? Vokal nggak les? Nggak. Karena hobi? Hobi aja.
Ya hobi aja. Bosen gitu loh dibilang. Jadi aku main piano tuh cuman sampai kapan ya? Sampai SMA. Abis itu udah nggak bakat nih kayaknya nih, lebih bakat di biola lah gitu. Piano putus, Iya, masuk putus, biola. masuk biola. Terus semua orang taunya pemain biola, bosen kan, mulailah nyanyi, ya gitu-gitulah. Terbosan lagi nyanyi ada bosan lagi atau Bosan lagi nanti nyari uang lah pokoknya. Lama sirkus semua terima. Tapi tadi kakak bilang kakak masuk orkestra di Jogja ya? Nggak, itu waktu itu di Istana Negara Jakarta. Maksudnya untuk gabung ke situ itu ada gimana kakak bisa sampai ke sana? Audisi. Oh, ada audisinya. Ada audisi. Yang mengadakan? Ada beberapa sih di Jakarta, ada di Jogja, ada di Bandung ada waktu itu. Waktu itu kakak ikut audisi yang di? Bandung. Oh, di Bandung. Itu kalau gitu jurinya maksudnya dari orang terkenal atau seniman daerah gitu sih? Seniman, dosen-dosen ini ya, dosen-dosen musik. Oh, dosen musik. Itu berapa lah kak kalau maksudnya audisi itu berapa banyak, dari berapa banyak gitu, kayak audisi-audisi yang pernah kita lihat nggak sih? Oh, nggak sampai segitunya lah. Kan itu kan kalau dia tertutup ya kalau gitu-gitu ya? Audisi tertutup ya? Tertutup. Oh, kakak dapat link itu dari mana? Dari guruku. Guruku soalnya dosen UPI. Dosen musik di UPI. Langsung dapat info kakak tertarik. Iya. Coba gitu. Masuk. Iya, bener waktu itu tuh aku waktu itu pemain orkes paling muda deh. Iya, yang lain kan udah pada kuliah-kuliah Umur gitu. berapa tuh, Kak? 2009 tuh berarti Sekarang kakak umur berapa sih? 17. Oh iya. Enggak, maksudnya biar bandingin kita 17. kita pantaran nggak sih? Oh, berarti 2009 itu? 2009 tuh umur 14 tahun. 2009 14 tahun. Oh iya, langsung nangkap aku selisih sama aku disebut. berapa? Nggak usah. Oh jadi gitu, ada audisinya, terus dari guru akhirnya Iya, lolos. iya. Itu berarti tampil di istana. Di Istana Negara. Itu keren dong. Itu mungkin satu pengalaman yang aku juga pernah tampil di istana. Istana boneka. Oh alah, ngapain nih, ngelenong? Aku juga senang musik sih, cuman nggak yang perdalam gitu kak. Jadi tapi senang aja, nyanyi juga senang, main musik juga senang. Jadi nggak ada, sebenarnya kalau musik di aku ini nggak ada niat untuk cari duit sih. Cuma kalau ada yang nawarin ya boleh gitu. Kalau kan kayak jadi ini ya, maksudnya jadi satu mata pencarian nggak sih di dunia seni ini, musik vokal kah? Waktu itu iya, sekarang enggak. Sekarang sih enggak. Karena udah ngantor kali ya? Iya, sekarang ngantor. Ya sambil-sambil lah. Sambil-sambil. Tapi dengan kantor pun udah sibuk juga kak, seminggu. Lumayan. Berarti kan libur cuman weekend ya? Iya. Weekend Sekarang wanita karir. susah kalau ada Budak job. korporat nggak sih? Yoi. Kayak di TikTok ya kan? Berarti waktu 2000, ini jadi balik lagi ke istana karena tadi bahas istana. 2009, berarti zamannya Pak SBY. Iya, Pak Ya SBY. kan? Itu gimana kak tampil depan presiden? Grogi kah, terus ada pengen foto sama siapa? Apa sama ajudannya Mayor Teddy gitu? Oh belum ada ya? Mayor Teddy belum ada ya? Belum terkenal kayaknya, aku tuh masih ada. SMA deh mungkin, atau enggak ya? Mayor Teddy mungkin masih di ini kali ya? Masih. Pengen nggak sih kak? Polisi Toba ketawa aja tuh. Pengen nggak sih kak? Pengen lah foto presiden gitu. Waktu itu sih enggak ya. Pikirannya kali tampil aja kali ya? Soalnya jauh banget loh itu. Walaupun kita seberang-seberang. Oh iya yang di seberang-seberangan. Oh yang di tengah-tengah gitu tampilnya ya? Enggak, jadi kan itu lapangan gede banget tuh. Kan Iya. Pak SBY kan di Pasti sisi kan dalamnya ya. tuh. Kita kan di sisi seberangnya. Jauh itu lumayan jauh. Jadi dipantau aja Pak SBY dari jauh. Fales nggak nih? Fales nggak tuh? Ini mana nih gitu kan, takutnya jalan. Oh gitu. Aku juga karena pekerjaanku bersyukur sih bisa ketemu RS1 gitu-gitu. Kan enggak, kadang aku fotografer kan. Terus kalau akad-akad nikah anak-anak pejabat gitu. Iya. Saksinya kan suka RS1 R2. Nah, gitu suka dekat aku. Tapi bener loh. Itu ya yang beda antara maksudnya bisa dibilang yang fotografer Iya, juga iya. kan seni ya. Yang bedain orang-orang yang di dunia seni sama yang enggak adalah akses ke koneksi kayak gitu. Tuh, Ya bener kan? guys. Akses dan koneksi. Iya bener. Ketemu orang-orang Nggak yang nyangka gitu maksudnya. Iya. Padahal itu berawal dari klien, tapi nggak tahu siapa. Ternyata dia manggil saksinya RS1. Jadi aku juga kadang bersyukur juga sih karena pekerjaan bisa ketemu yang gitu-gitu. Betul. Oke lah, kita ngomongin musik lagi. Ngantuk ya? Jangan ngantuk apa? Iya kemarin kan supir teater serius ngomongin pilot gitu. Oh, Kerjaan kayak orang bener aja. Padahal si Guntur nangis-nangis ah, cengeng kau Guntur. Ini dong baru semangat aku. Tapi maksudnya berarti terakhir itu kakak untuk biola belum bosan kan? Masih seiring berjalan dengan sama vokal. Tapi dengar-dengar nih, mungkin Dongan BK juga nggak ada yang, maksudnya biar tahu juga kan. Kalau untuk vokal pernah nggak sih ikut-ikut audisi gitu? Kayaknya dengar-dengar pernah ikut X Factor kakak ya?
Ya kan? Aduh malu. Aduh malu, aku juga malu tuh kan. Iya pernah. Itu tahun berapa kak? X Factor tuh 2021. 2020. Iya, Oh, 2021. hampir 3 tahun lalu ya? Iya, 2021 akhir. Oh, jadi beneran ikut X Factor? Itu waktu jurinya tuh, siapa ya jurinya? Judika. Bang Judika, Ahmad Dhani kali ya? BCL, bukan, siapa lagi ya? Bang Judika, Ariel BCL, Lasso? Ariel Noah. Oh, berarti udah yang Ariel. Satu lagi siapa ya? Lupa aku. Oh, Asli itulah lupa. ya. Oh, Teh Ocha. Oh, Teocha. Iya. Oh, berarti 2021 ikut 2021. X Factor. Kenapa kamu ikut itu, Kak? Coba-coba atau mau coba, wah sampai di mana skill gua nih bernyanyi nih kan? Enggak loh, justru ya. Waktu itu aku ikutan X Factor itu malah yang diangkat tuh budaya Bataknya. Jadi Oh, kakak aku tuh boleh lagu pakai Bat? ulos. Oh, pakai ulos. Main hasapi sama nyanyi. Oh, bisa juga main hasapi. Iya. Main hasapi sama nyanyi. Waktu itu lagu apa ya kakak nyanyiin? Mengejar matahari. Kayaknya aku tahu deh. Kayak gue pernah nonton deh. Pakai baju adat gitu ya? Pakai ulos, beneran ulos semua gitu. Oh. Mengejar matahari waktu itu. Tapi waktu itu kakak sampai tahap mana di X Factor? Nggak sampai jauh lah. Nggak sampai jauh. Yang penting Bang Ariel, Mas Ariel, Ariel. Oh, Boril, Bang Yang Boril. penting Bang Boril udah sempet pegang hasapiku. Kayak apaan sih itu, penasaran. Tapi foto bareng nggak sama juri-juri tuh? Nggak. Enggak. Oh. Yang penting udah kebagian, hasapiku pernah dipegang sama Bang Boril. Oh gila, itu tangan dong, Pak. Itu keren itu. Aku aja, jangan kan sampai aku aja mau dipegang Bang Boril. Apa sih? Tapi maksudnya, kalau dalam kakak bermusik tadi kan udah banyak lah, piano, biola, vokal juga. Cuman maksudnya, ada nggak sih kalau dalam dunia seni tuh kakak masih mau ngejar apa gitu? Ada yang masih mau dikejar nggak sih kalau dalam apa, ya ikutin alurnya aja lah kalau ada kegiatan, aku main biola, nyanyi gitu. Ada nggak sih mau dikejar gitu dalam karir dunia musiknya? Kalau untuk Saat ini ya maksudnya, saat iya. ini. Kalau untuk skill ya, Hmm. sih kayaknya aku ya santai-santai aja lah, tapi justru lebih tertarik untuk bikin acara sih. Bikin acara? Iya. Oh, bikin acara. Kayaknya kemarin bukannya ada bikin acara? Iya. Apa namanya, Kak? Konser Mas Sangge-Sangge. Oh, Mas Sangge-Sangge itu. Nonton nggak kemarin? Datang nggak? Nggak datang. Oh, kemarin udah bulan Januari ya? Iya, Januari. Itu dibikin di Yang Januari itu yang di Jakarta. Tapi sebelumnya yang pertama tuh di Bandung. Sekarang di Bandung. Bandung Jakarta lebih mantep mana, Kak? Eventnya lebih pecah yang mana? Pecah ya, Dua-duanya pecah, cuman kayak ada effortnya agak beda untuk ya, dua-duanya pecah sih. Tapi menurutku lebih gila tuh yang pertama sih. yang pertama di Bandung. Iya, itu tuh tahun 2019. Oke. Sebelum 2019, sebelum pandemi. Karena yang pertama itu ya, benar-benar itu definisi nekat yang benar-benar senekat-nekatnya. Aku tuh nggak ada modal apa-apa, beneran nggak ada modal apa-apa. Okay. Cuma waktu itu dari 2015 kan aku mulai belajar hasapi tuh. 2015. Oh, oke. Dan by the way aku belajar hasapi itu waktu itu kan zaman itu tuh nggak ada lah cewek yang main hasapi. Iya. Rata-rata cowok dan bahkan cowok juga jarang yang main hasapi. Terus aku waktu itu belajar main hasapi ke Medan. Sampai ke Medan belajarnya? Di Medan. Oh. 2 minggu waktu itu. 2 minggu beneran tiap hari les. Oh, lesnya di Medan. Emang nggak ada di Bandung itu nggak deh? Nah, jadi soalnya gini, kenapa aku awalnya belajar hasapi gara-gara ada opung namanya Opung Marsius Sitohang dan Opung Sarikawan Sitohang. Oke. Opung Marsius ini adalah maestro musik Batak. Memang dapat gelar maestro musik Batak dari SBY kalau nggak salah waktu itu. Terus datang ke Bandung, cerita-cerita, dia bilang, "Oh, kamu main biola ya? Coba ini main hasapi. Kalau bisa dibilangin kalau kamu udah bisa main hasapi, aku meninggal pun udah rela." Gitu. Oh, jadi kayak seorang ilmunya udah kuturunkan gitu kan? Kenapa? Sekarang ilmunya udah kuturunkan. Jadi Iya, kayak nggak tahu ya bener. 2 tahun kemudian Opung tuh meninggal. Opung Sarikawan meninggal. Oh, gitu. Kan mati gimana nih Langsung dibilang kayak gitu lagi, aduh. Dan memang sebelum meninggal Opung itu tuh udah sempet ngejanjiin untuk nanti aku kasih hasapiku ke kamu gitu, datang ke Medan. Aku belum sempet datang ke Medan untuk ambil, Opungnya keburu meninggal. Akhirnya hasapinya Opung itu yang terakhir itu diselamatkan sama Opung Marsius, dikasih ke aku. Jadi hasapi yang aku pegang sekarang itu hasapi itu yang dari Opung Sarikawan yang terakhir. Ih, keren. Gitu.
Nah, itu kan jadi kayak mandat banget gitu Iya, ya. iya, Wah, iya, iya. gimana nih Ya, harus gitu. bawa apa ini Gimana mandat, nih? nah. Iya. Dan memang mungkin hokinya di situ kali ya. Hmm. Aku waktu itu bikin konten lah main Hasapi, viral tuh. Konten di Instagram. Di Instagram. Oke. Masuk ke YouTube kemana pokoknya banyak banget lah yang Iya, iya, repost. Jadi ramenya justru gara-gara main Hasapi Main Hasapi, itu. oh. Iya. Terus dari waktu yang aku kenal sama Opung Sarikawan dan Opung Marsius itu, emang aku tuh bercita-cita lah pengen bikin konser deh kayaknya, kan aku punya background orkestra nih. Iya, iya. Sementara ini kan musik Batak. Batak. Aku tuh sangat terganggu dengan kenyataan bahwa orang Bataknya sendiri secara umum ya. Iya, iya. Maksudnya secara umum, mungkin nggak semua. Tapi secara umum tuh kurang menghargai musiknya sendiri. Oh, oke. Iya, iya. Jadi aku pengen, gue gimana caranya ya gue bisa bikin something yang ngangkat musik Bataknya supaya kayak elit gitu, dianggap wah ini ternyata tuh musik Batak keren gitu. juga ya gitu. Oh. Jadi waktu itu mimpinya adalah bikin konser yang kolaborasiin musik Batak dengan orkestra. Tapi orkestrnya itu ngiringin musik Batak. Maksudnya oh iya, tahu. Jadi paham. jadi bukan dibalik gitu, Iya, bukan iya. kayak cuman Oh. tambahan, tapi yang utama itu musik Bataknya justru. Keren. Dreamnya gitu waktu itu. Akhirnya baru kesampaiannya tahun 2019. Di Bandung. Iya. Itu tuh benar-benar dengan modal cuman ya pokoknya gue mau bikin kayak gini. Terus nggak punya duit nih kan? Nah. Nggak punya duit dong. Karena orang tua aku tuh nggak bantuin Nggak. sama. Mereka support, tapi artinya bukan kayak yaudah nih uang nih kerjain, nggak kayak gitu. Oh, nggak semudah itu Ferguson. Nggak bestie, nggak Iya, lo iya, cari terus, sendiri nah. gimana caranya. Akhirnya ya udah aku nyari sponsor, nyari donasi gitu. Bener-bener datang bawa proposal doang. Terus kayak Amang, saya mau bikin gini. Kenapa? Kamu siapa? Pertanyaan paling kocak tuh. Kamu siapa? Ya Boris itu. Itu maksudnya kakak minta ke siapa proposal? Random aja siapa orang Batak yang kelihatannya kayaknya cukup inilah punya kayaknya bisa modal nih, kayaknya bisa oh. nih, kayaknya cukup care. Tapi orang-orang nggak kenal. Yang nggak kenal pokoknya cuma dengar dari gereja si Amang ini nih katanya nih lumayan nih, kayaknya bisa deh gitu, mungkin mau ngasih donasi. Asli aku samperin. Mental. Gila sih itu Gila. saya pikirnya. Kenapa kamu gitu? Ya saya cuma punya mimpinya gini Amang. Ya, Saya ya. punya mimpinya pengen gini. Pikir-pikir Allah banyak omong banget lu Tas. Nah, terus? Tapi bener sampai ditanyain gitu, kamu tuh siapa? Terus ini yang ngadain siapa? Komunitas apa gitu atau dari Oh, mana iya, kayak iya, gereja iya, gitu? iya. Enggak sih, Amang saya sendiri. Semua tuh pokoknya Pasti bingung. bertanya, iya kan ini anak apain gitu tiba-tiba Iya. nggak ada apa Kayak, datang gitu. Bu sehat. Tanpa basa-basi ngajuin proposal. Iya, tuh gila sih. Itu Dan banyak. itu ada kepuasan yang benar-benar Oh, banget, wah, banget. karena mimpinya kali ya pengen ngadain Bener. konser gitu kan. Bener. Itu bener-bener banyak banget hal-hal yang nggak masuk akal yang terjadi waktu di situ. Belum pernah nih di Jakarta maksudnya event yang bawain lagu Batak dengan konsep ada orkestranya gitu. So kakak mungkin aku juga belum pernah dengar orkestra. Aku kurang tahu sih. Cuma sebenarnya kalau Mas Sangge yang bikin beda karena ada ininya, karena ada teaternya kan. Oh, ada teater juga di dalamnya ya. Jadi itu tuh teater, drama, lagu gitu loh. Oh. Bukan oke. lagu-lagu doang. Karena ada message yang aku mau sampaikan Sampaikan. gitu. Kalau cuma dari lagu-lagu kan nggak nyampe nih ceritanya. Iya. Tapi secara overall udah terlaksana, kepuasan itu Ya puas banget sih. Walaupun tifes-tifes ya. tipes-tipes. Tiap kali bikin konser aku masuk rumah sakit. Oh iya. Pikiran semua, tenaga semua terkuras ya. Wah gila. Karena kan gimana ya? Ini kan bukan konser yang komersil. Iya, Tidak iya. pernah komersil dari awal. Terus aku juga nggak punya modal gimana-gimana. Artinya ini semua teman-teman tuh bantuin banget. Mendukung. Gimana rasanya kita tuh dipercaya sama orang, mau support kita, sampai dibilang gue nggak bisa janjiin duit ya, gue nggak bisa janjiin Sampai segitunya? apa-apa gitu. Tapi mereka tuh sangat mau bantuin. Gimana coba beban mentalnya? Itu justru yang lebih berat kita Iya. diperhadapkan seperti itu kan. Itu bahkan ya, yang 2019 itu, aku tuh waktu itu udah ditawarin udah ditawarin kerja, udah tinggal tanda tangan kontrak. Oke. Tapi disuruh konser kan waktu bulan Oktober, disuruh masuk bulan September. Oh, Itu sebulan adalah ya. kerjaan yang aku tuh udah impi-impikan Mimpi. dari lama tuh aku pengen di Tantangan situ. lagi tuh ya. Iya, Iya, dan dapet di posisi yang bener-bener aku mau di kantor pusat pula. Terus disuruh masuk bulan September. Ini konser Oke. Oktober. Akhirnya aku tolak. Kerjaan Dan itu ditolak? Aku tolak. Karena ya gimana, aku bilang ini udah aku yang ngadain, aku udah berkomitmen mau bikin ini. Ini orang segini banyak udah percaya sama aku, walaupun duit belum kekumpul tuh waktu itu. Iya, iya. Tapi ini orang-orang tuh udah naruh harapannya sama lu, terus Udah lu mau antusias tinggalin. segala macem, iya. Iya kan nggak mungkin kan. Akhirnya aku tolak tuh kontrak, gila sih emang Iya, itu pilihan yang sulit ya. parah. Itu nggak semua mungkin bisa ngadepin dalam situasi seperti itu. Iya. Luar biasa sih. Tapi maksudnya terlaksana itu, maksudnya tingkat kesulitannya itu
lebih sama nggak sih sama yang di Bandung? Apa mungkin karena di Bandung awal-awal mungkin lebih sulit di Bandung Lebih apa susah, lebih susah, gimana? Di Bandung ya. lebih susah. Nah, kalau aku orangnya suka berangan-angan. Pengen ini, walaupun nggak ada yang terlaksana sih, cuman ya Mungkin impiannya belum. dulu. Oh, mungkin belum ya. Ucapin aja dulu. Iya. Kalau tanggal sama bulan sih udah putus. Oh. Tapi tahunnya nggak tahu tahun kapan. Tahunnya sih nggak tahu. Cuma kakak ada rencana bikin lagu nggak sih kak? Lagu. Ciptain lagu atau ya secara suka nyanyi, musik. Ada. Mungkin ada itu kan kalau nyiptain lagu mungkin tantangan baru. Ada Iya. kepinginan bikin lagu. Aku punya lagu kok, lagu Batak. Lagu Ada. Batak ciptaan sendiri. Iya. Judulnya? Selo. Tapi selo. Selo maksudnya. Oh, selo. Tapi maksudnya udah ada apa videonya gitu? Udah. Di YouTube ada? Ada. Oh, di YouTube ada Dongan BK. Tapi memang tidak ambisius mempromosikan. Oh, nggak gercep. Iya. Tapi ada ciptaan karya kakak sendiri. Iya. Oh, itu tahun berapa kali ciptainnya? Waduh, kapan ya? 2000 kayaknya 2020 deh. Oh, Nggak belum salah. lama. Udah. Iya, 2020. Pas ini kali pandemi. Pas lagi pandemi. Pandemi gabut-gabut ngapain gitu kan, tiduran. Ini aja ngelamun. aktualisasi diri aja. Oh iya kan ngelamun, gua ngapain gitu, nyiptain Coba lagu gitu kan. Susah nggak sih kan nyiptain? Kenapa judulnya slow itu kan? Tapi Slow. baca selo. Iya, kan biar kayak Batak kali gitu kan, Oh, selo. kayak mana nyebutnya selo. Tapi apa maksudnya kenapa selo? Itu tuh lagu itu tuh nyeritain tentang cewek yang ya dikhianatin cowok lah gitu. Maksudnya tapi dikhianatin tuh gini, lu sebagai cewek Batak tuh harus mau dong usaha dari nol, dampingin dari nol. Terus si cewek ini udah dampingin dari nol, pelan-pelan baik-baik gitu. Malah pas dia udah sukses ditinggalin gitu. Cowoknya ninggalin? Cowoknya ninggalin. Oh, brengsek kau. Main tinggal-tinggal aja Parah semena-mena. banget. Udah tahu ceweknya udah nemenin dari nol. Iya, tapi nah itu tuh sebenarnya keluhanku juga sih. Terus di refnya tuh dibilang kalau cewek tuh jangan terlalu sombong lah, jangan terlalu tinggi lah standarnya, iya. begitulah. Tapi giliran kita udah usaha malah ditinggalin kan sebel ya gitu. Waduh. Tapi walaupun begitu aku tetap slow gitu kayak. itu Ya terserah makanya lo mau tuh gitu, slow. gue tetap slow gitu. Nah ini kan kita nggak ada yang tahu nih, boleh nggak sih kita spill dikit kali ya, nyanyi kali ya lagunya? Bisa kali enggak, aku sambil minum teh gitu nikmatin suara-suara kakak gitu. Apa selo? Boleh kali kak spill dikit karena biar tahu juga. Nanti kan mungkin dari sini pada penasaran kan, ada ternyata lagu Kak Stacey gitu. Malu sih aku. Nggak ada yang tahu lagunya. Ya makanya di spill biar tahu. Kak, bisa. Maksa banget ya. Remnya. Ujoy di doktuau unang gijang roham ito moloboruni raja hikon serep maroha jala olorap marsita onon haduan molo haseyau ito nalau tuhodo sudeha gabeyoki Horas Madaito. Oh, rasanya tepuk tangan dong. Enak lagunya ya. Tuh cewek-cewek itu makanya kalau buat cewek-cewek ya jangan pernah ngeremehin cowok yang belum ada apa-apanya. Karena kalau cowok itu udah tajir, udah sukses, jadi selera juga buat kamu. Gitu. Sedap nggak? Ditinggalin juga. Pakai pacaran sama cewek-cewek tuh yang kerja di pom bensin. Dia mau nemenin dari nol. Dimulai dari nol ya, Kak. Nol ya gitu. Minum boleh ya? Boleh Kak minum Kak, biar relax dikit Kak. Aku sih minum terus. Polisi Toba ketawa ya. Tapi kalau musik ini kan kalau kakak musisi Batak, ada nggak sih Kak favorit musisi Batak atau penyanyi Batak? Kalau aku sih banyak favoritku, cuman maksudnya kan jarang juga kita sebagai anak Batak tuh suka lagu Batak, malah suka lagu-lagu biasa, lagu-lagu luar, bahkan lagu-lagu barat. Kalau kakak sendiri di dunia Batak, ada nggak penyanyi favorit atau musisi favorit yang juga mungkin ya bisa menginspirasi juga gitu? Ada nggak sih Kak? Penyanyi favorit ya? Penyanyi boleh. Bang Wido lah. Bang Wido. The best. Bang Wido. Yes. Sakti Tobing Bang. Oh, the best penyanyi. Kalau dari segi itu penyanyi ya. Iya. Kalau dari segi musikalitas ada nggak sih? Pencipta lagu atau arranger ada nggak sih favorit Kak? Opung Marsius. Legend. Legend, beneran legend. Oh, itu benar-benar Beda loh, Opung itu main tuh beda loh. Maksudnya kita bisa
ngebedain oh ini Opung Marsius nih yang main suling gitu. Oh, iya itu susah itu yang gitu-gitu ya. Maksudnya itu jadi kayak apa sih kayak Ciri khas. ciri khas. Orang kalau merem apa segala macam Iya. tahu nih wah ini mainan dia nih, ini suara dia gitu-gitu. Wah, keren. Tepuk tangan dulu, Opung guys. Opung itu tuh otodidak loh. Otodidak. Otodidak, orang nggak lulus SD Opung Marsius tuh. Bah, ini ya, Opung. Iya, karena gitu. memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi hidup dari musik akhirnya. Otodidak. Jadi dia hidup dari musik segala macam. Iya. Ih, keren. Iya. Berarti nggak semua pemain otodidak tuh, contohnya Awak lah ya. Pemain otodidak. Siapa tahu Awak juga bisa sukses karirnya gitu. Yang kan. penting kan apa? Cuan. Cuan, selama ada cuan, ya walaupun nggak ngerasain cuannya sih, no kesana, cuannya kesana, mantap dia. Tapi itulah kakak, berarti kakak karirnya di musik keren juga ya, udah pintar main musik, nyanyi. Tapi dengar nih kak, ini dengar nih, aku nggak tahu makanya butuh, kayaknya kakak juga jajal merambah selain dunia bisnis, dunia musik, kakak punya bisnis kayaknya. Ada bisnis lain nggak sih kak? Dengar kakak punya salon ya? Ada. Ini salon speaker apa salon apa? Salon mobil. Salon mobil. Kakak punya salon? Enggak, iya ada salon. Di Jakarta? Di Jakarta. Kenapa kak buka salon? Karena Suka make up kah atau gimana? ya, karena kan aku make up kan, aku make upin. Nah, Oh kakak make up artist juga? iya. Mua? Makanya apa cari kak? Apa cari? Nggak, jadi kakak mua dulu apa buka salon dulu? Mua dulu. Mua dulu? Ah, Baru buka salon? iya. Kenapa kenal mua? Maksudnya kenal di dunia mua tuh tahun berapa? Baru-baru kah atau? Belajar make up tuh dari 2009. Ih, Dari udah habis lama. main di Istana Negara itu. Udah lamanya. Udah lama. Soalnya mamaku bilang kan waktu itu kamu kan sering manggung nih main biola. Ya udahlah belajar make up biar bisa make up sendiri kalau Oh, ada kalau acara. tampil-tampil. Uh-uh. Oh, sampai sekarang mua. Iya. Ya awalnya cuma belajar buat diri sendiri tapi kan lama-lama dasar si otak cuan ya. Oh gitu. Ya make upin orang, awalnya wisuda lama-lama pengantin. Terus kenapa bisa jadi ke salonnya? Karena make upin itu tuh capek. Oh iya, karena iya. Subuh. Apa. Kalau salon kan lebih gimana ya? Lebih receh lah ibaratnya. Kalau cewek tuh main ke salon kalau kurang sedikit juga ya udahlah gitu. Dempul-dempul Ya udahlah. dikit apa segala Iya, macam. beda sama pressure kalau jadi makeup artis. Oh iya Kalau sih, Kak. pengantin, Wah, kita gokil make sih. upin. Iya. Ada yang kurang-kurang. Oh. Dikutukin seumur Habis. hidup. 7 turunan Bener dikutukin nggak? tuh. Iya kan? Karena aku pengalaman, karena istriku kan mua juga kan. Itu nemenin aku berangkat pagi subuh-subuh gitu kan. Angkatin koper. Aku kan nggak tega kan, nggak mungkin istriku angkat koper berat-berat. Baik kali abang ini ya, luar biasa loh. Marga Tobing kak, Marga Tobing. Nggak, aku angkatin kan koper itu kan. Aku angkat koper itu, kususun lah kan. Kususun lah dia. Oh aku susun segala macam. Nah udahlah aku tinggal. Itu berangkat subuh. Iya. Nunggulah. Biasanya tuh kalau istriku tuh ya standar kayak jam 2 udah mulai Iya. make up gitu kan sampai subuh. Itu effortnya sih lebih dia berdiri berapa jam gitu nih. Udah capek, belumnya diomelin klien-klien gitu kan. Awak pun karena awak nemenin aja sih jadi wah diomelin istri gua sih. Awas lo ya berarti. Tahan. Oh jadi kakak punya salon juga deh. Terus yang ngurusin salon siapa? Ada Udah beberapa banyak lain. ada inilah ya timnya apa Ada segala macam. timnya. Ada tim. Oh 2009 make up buka salon. Tapi di Jakarta salon nggak? Di Jakarta. Oh gitu. Gimana kak suka dukanya jadi mua? Tapi maksud sekarang masih jadi mua, masih sambil berjalan kalau weekend kali ya? Masih. Weekend ya? Tapi nggak terlalu aktif lah ya, kalau ada ya iya, tapi kalau nggak juga ya udah, karena kan ngantor juga kan, jadi nggak Ya, terlalu udah fokus. sibuk kali ya? Nggak, Iya. maksudnya cuman ya masih ada lah ya yang Ya ada lah. di weekend gitu. Oh, suka dukanya apa sih kak kalau jadi mua? Dukanya Nggak usah suka duka deh, tadi mungkin kalau suka duka, kalau diomelin suka apa? Yang unik deh, pernah nggak sih dapat klien unik apa? Ternyata kliennya begini, pernah nggak sih dapat klien unik? yang unik tuh kalau ini sih, kalau pernah tuh dapat ya, kayaknya orang tuanya nggak ngerestuin gitu. Anaknya Orang nih tua mau nikah nih. cewek apa cowok? Orang tua ceweknya. Oh nggak ngerti. Kayaknya nggak ikhlas gitu. Oh, terus? Ih, makanya aku bilangin ya kalau calon pengantin ya, pertama jangan terlalu ribet. Nah, Kedua, orang tuanya harus benar-benar ikhlas. Kalau nggak ada aja masalahnya. Ada aja masalahnya. Setuju, betul. Bener nggak? Iya betul. Iya. Ya kan? Itulah kalau restoran tua. Gitu. Tapi kan jadi kita yang kena juga Oh, iya. ya, Wak, kalau ada Iya, apa-apa. Iya. Duh, kok kayak ini kenapa sih? Kok kayak susah banget sih, yang ini ada aja. Kurang ini, kurang itu gitu. Oh. Ih, itu tuh percaya nggak percaya sih, tapi Nggak tahu sih itu mitos atau fakta, cuman terjadi gitu kan? iya kan? Iya kan? Iya. Makanya nih calon-calon pengantin nih, legowo aja udah legowo. Tuh, ternyata setiap pekerjaan yang punya tantangan guys, tantangan, resiko, suka Iya. duka.
Nah, itu harus dibagi-bagi suka duka biar kita juga saling menginspirasi kan. Apalagi Iya. ada yang mungkin banyak yang bidangnya sama kayak kakak juga gitu kan. Terus kalau tadi kalau makeup memang suka makeup gitu kan, suka makeup. Tapi nggak les juga nggak sih kalau makeup itu Kak? Apa belajar sendiri, cari-cari, coba-coba, lihat YouTube atau gimana Kak? Awalnya les dulu. Oh sempat ada kelas-kelas gitu kayak private Iya, gitu ya? private, terus explore dari YouTube, nyoba-nyoba sendiri, ya gitu-gitulah, standar lah. Kalau makeup standar lah. Oh iya, kalau aku ngerasain sih Kak, nemenin makeup, nemenin beli alat makeupnya. Itu yang paling sakit ya? Karena masuk ini nih ya, maaf ya, polisi coba, nih polisinya. Karena ini masuk ke toko cewek, ya kan? Terus lama dia kan, kok berasnya nomor berapa? Ada nggak Mbak lipstick nomor sekian? Awak ngapain lah kan? Kiri lipstick, kanan blush on, awak main handphone aja. Tapi ya itulah maksudnya suka dukanya mendukung kali ya, gara-gara itulah suami yang mendukung istri gitu. Ya mau nggak mau masuk ke tempat cewek, nyampe ya banyak lah kalau toko-toko makeup gitu. Ya awak sih nggak malu ya, cuman ya ngapain juga awak di sini gitu kan? Mending awak ngopi, ntar kalau udah selesai kabarin gitu. Kalau kakak beli-beli gitu ditemenin juga atau? Beli sendiri lah. Oh, nyetir sendiri, apa sendiri lah, gila lah pokoknya. Tuh, Wonder Woman guys. Kalau yang itu supir lintas. Oh, supir. Wah, ini mantep ini. Mandi kalau yang itu, aduh. Maunya itu. Nggak apa-apa, berkatnya Nggak apa-apa, di situ. iya itu berkatnya di situ. Tapi maksudnya kalau bisnis muat terus bisnis salon ini, maksudnya ini bisnis yang menurut kakak kenapa harus gue nekunin ini, menjanjikan nggak sih kok gue harus buka ini gitu? Menjanjikan sih menurutku. Soalnya kalau misalnya ya tapi ini pendapatku ya. Kalau misalnya kita kerja doang terus nggak punya sampingan yang lain, kayak itu akan berat gitu, apalagi hidup di Jakarta. Segala-gala mahal kan. Nih aku ya sebagai orang Bandung nih protes banget sama harga di Jakarta. Mohon maaf bayar parkir aja ya. Kayak di Bandung itu parkir kalau nggak salah masih 3.000 deh sejam. Oh iya. Jakarta 5.000 kan? Kayak pas bayar tuh menjerit-jerit kayak tidak. Iya, udah gitu. Aku kalau main ke daerah mana ya? Kelapa Gading. Ada orang Kelapa Gading. Kan kalau makan di situ kan, aku nggak tahu ya, maksudnya polos aja kan selesai parkir, kasih lah 2.000 memang. Aku kejam juga sih 2.000. Lempar, 5.000 bos katanya gitu. Tuh kan, mahal kan? 5.000. Iya. Tolong mungkin buat Bapak siapa ya? Apa yang daerah Kelapa Gading lah Pak? Ya kalau nggak terima kasihnya baik-baik lah Pak, jangan lempar, ini gitu. Jadi kan nanti kan tamu-tamu juga takut aja. Jakarta emang gitu parkirnya juga mahal kan? Sama Kak, aku juga ditinggalkan di kota wisata juga, Cibubur. Sama parkirnya juga mahal juga. Iya. Kenapa ya parkir mahal? Ya nggak tau lah, Jakarta jauh banget sama Bandung asli. Aku baru 6 bulan doang di Jakarta ya, waktu itu pulang ke Bandung udah kayak orang kampung, kayak wah murah ya makanan gitu, jauh banget harganya. Oh iya. Jauh banget. Jauh banget emang. Di Bandung mah makanan yang 30.000, 20.000 gitu tuh masih banyak udah level kafe gitu. Iya. Coba di Jakarta. 30.000 dapat es teh manis doang. Teh manis, emping ya, rumah emping. Iya. Tapi kalau sekarang kan tadi udah sih guys, kakak sibuk apa musik masih jalan ya Kak? Musik. Masih. Biola itu salon juga masih jalan. Masih. Keseharian kakak ngantor gitu kan. Itu gimana Kak ngatur waktu biar ini jalannya tuh bisa seirama, biar nggak ada yang ketinggalan? Ya paling bikin orang nunggu kayak gini, tadi lama kan datangnya. Oh iya benar juga sih. Maaf ya. Iya benar juga. Nggak, tapi maksudnya biar nggak kayak si salon jalan, si make up jalan, ya kalau ngantor kan setiap hari kan. Iya. Itu gimana Kak membagi waktunya sama keluarga juga? Iya. Gimana membagi waktunya Kak? Ya tergopoh-gopoh lah ya, paling tifus-tifus lah ya, standar tuh. Enggak. Enggak, tapi maksudnya, oh iya sih, aku juga banyak sih kerjaanku. Coba banyak kerja kayak sibuk banget ya. Maksudnya ada Bukalapak, ada fotografer segala macam. Cuman ya kalau yang pertama kita senang dulu sama pekerjaan kita. Iya. Kalau udah senang sama pekerjaan kita, itu bakal dengan sendirinya mungkin kita bisa atur waktu yang biar sama-sama jalan. Tungguin omongan gue bener ya. Kalau pas dia cantik omongan gue bener ya. Tapi bener sih, itu senang sama kerjaan. Terus iya, kita harus mencintai dulu pekerjaan kita, ya nggak sih? Iya. Terus beneran bersyukur gitu. Bersyukur. Sama yang kita punya, walaupun ya gimana sih namanya kerja kantoran pasti ada aja lah capek. Iya. Emang dikira kerjain hobi nggak capek? Tuh, yang udah hobi aja kita masih capek. Tetap capek kan? Apalagi yang kita nggak bersungguh-sungguh gitu, udah double guys.
Tapi untuk kedepannya ada nggak sih Kak pengen lagi buka usaha? Ah kayaknya gue harus perbanyak bisnis lagi, mau buka ini, ada nggak rencana mau buka usaha? Mau. Buka apa Kak? Bukan ganti bisnis lagi sih, tapi maksudnya mau gedein salonnya. Oh mau diperbesar. Iya, Sekarang tuh salonnya di daerah mana Kak? Di Bukit Duri, Tebet. Oh di Tebet. Itu udah maksudnya model bangunan Rumah gitu dijadiin salon sebagian. Tebet. Di Bukit Durinya. Oh. Jadi plannya abis itu ya pengen cari inilah ruko lah di mana kayak gitu ya. Amin aja dulu nggak apa-apa. Amin, sebutin guys, aja. aminin dong Beka, amin. Wih, Bang Betek, amin. Mojok aja. Oh, jadi mau memperbesar Salonnya. Cuman ya. di luar bidang itu nggak ada keinginan buka usaha lagi atau mungkin buka lapo kayak kita. Aduh, enggak lah. Buka lapo. Nggak sanggup, itu mah. Kalian aja nggak sanggup aku. Jangan. Berat. Aku aja. Berat, jangan. Oh, tapi basicnya kakak suka makan makanan Batak? Suka. Makanan lapo gitu, suka juga? Makanan haram kan? Ya, makanan haram. Suka juga makan haram? Suka. Apa favoritnya kamu, menu favoritnya? Lebih suka arsik sih ya. Daripada panggang gitu ya. Oh, maksudnya karena dia ini apa emang ikan-ikanan? Oh enggak, maksudnya arsik babi. Oh, arsik sama dong. Arsik babi, the best. Kaki nggak? Nggak terlalu. Oh, wah itu arsik babi sih. Mungkin minggu depan kakaknya kalau diundang kita bawa ya dari Helapan Main menu apa ya? Helapan Cibubur. Ada Cibubur. Sensitif kadang kalau nyebut Helapan Main sensitif kalau nggak ada Cibuburnya. Salah ini nanti. Minumlah grogi kalau salah. Iya harus gitu. Gitu. Tapi kakak sendiri selain suka makan, kakak bisa masak? Bisa. Masakan Batak atau biasa rumahan nasional gitu? Bahkan dulu waktu S1 aku tuh jualan makanan, bikin brand gitu, bakso bakar. Oh iya? Iya. UMKM. UMKM gitu. Bakso bakar gitu? Iya. Di mana Kak? Di Bandung. Maksudnya dijual online kan atau di rumah atau punya stall gitu waktu itu, nyewa di food court gitu lah. Sama pernah di gerobak juga pernah. Makanya kita dari jalanan sampai food court. Orang lapangan guys. Yoi. Kenapa bakso bakar waktu itu? Apa yang menginspirasi kakak bikin bakso bakar? Soalnya mamaku dulu suka bikin bakso. Jadi kita baksonya itu beneran kita dari daging giling sendiri gitu loh, bukan beli bikin jadi. Baksonya? Iya. Bukan beli jadi. Mamaku tuh suka bikin. Terus iseng-iseng lah waktu itu kita diapain ya. Awalnya buat project-project kampus gitu. Oke. Terus lama-lama jadi ada temen yang ini partneran yuk, ayo bikin yuk, beneran jadi brand gitu. Sempat bikin. Oh bener-bener serius. Pada saat itu serius ya, nyampe ada brand gitu. Serius. Cuma kan karena waktu itu sambil kuliah nggak kepegang kan. Akhirnya nggak dilanjutin. Berapa lama itu sempet jalan bakso bakar itu? Setahun Wih, lah. lumayan lama dong ya? Iya, setahun. Bakso bakar. Waktu itu belum ngetren lah bakso bakar tuh di Bandung belum. Bakso bakar kan dari Malang kan. Oh biasanya kalau Bandung apa sih? Bakso aci ya? Enggak ya? Iya, aci. Ya cireng lah, ya cilor lah, aci apa. Pokoknya bahan dasar seblak. aci ya, iya. Oh itu Bandung. Oh ini bakso bakar ya. Kalau aku pencinta bakso. Oh, bakso. Bakso. Tapi jarang loh orang Batak suka bakso. Kayak itu. Iya nggak sih? Kalau aku nih Kak, kalau aku disuruh dinilai makanan, itu kalau buat aku nggak ada tuh makanan nggak enak. Cuma ada enak sama enak banget. Nah itu aku. Jadi semua tuh kuhantam. Jadi beruntung kali lah kakak itu ya, dimasakin Indomie pun enak ya. Oh, beruntung kali. Naik. Nggak, tapi aku suka bakso. Makanya bakso di mana itu, Mas kalau ada di sini kalau ada bakso enak, itu kasih tahu. Mungkin kalau ada tukang bakso, enggak, aku emang suka bakso, nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau aku makan bakso tuh, sekali makan tuh bisa 7 porsi, 8 porsi gitu. Bentar, 7 porsi. 7 porsi bakso? 7 porsi. Iya. Satu porsinya berapa biji? Satu porsinya tuh 6 bakso yang bakso halus gitu loh, yang segini ukurannya. 7 porsi? Iya. Mohon maaf, Bapak lapar apa ya? Nggak itu, iya serius sekali makan. Kalau lagi nggak mood makan tuh 3 porsi itu nggak mood. Nggak bener. Kalau nggak mood aku paling 3 porsi gitu. Lagi malas beli bakso 3 porsi aja Pak gitu. Nggak, aku langsung ngitung sih masalahnya. Kalaupun bakso abang-abang nih, katakanlah paling murah berapa? 10.000, 15.000? Sekarang 16.000. 16.000 kali 7. Iya, itu aku makan bakso. Tapi sebulan bisa mungkin sekali gitu. Sebulan sekali, tapi 7 sekali makan. Iya. Oh, emang ada jatahnya maksudnya, gitu. Enggak, kadang kalau aku lagi makan kan suka live TikTok aku kan. Oh. Bang jangan sering-sering makan bakso Bang, kata gitu. Kenapa? Entar kenyang gitu.
Oh iya benar juga sih, kenyang ya. Nggak usah, tapi aku sekali makan tuh bisa 7 porsi gitu. Itu bangkrut sih tapi kalau makannya 7. Itu karena saking sukanya aku sama bakso gitu. Alah. Tanya aja, sampai istriku tuh sampai enak gitu. Makanya aku cari nggak ada nggak ya lomba makan bakso di Google. Nggak ada. Mungkin kedepannya tukang-tukang bakso yang mau ngadain lomba boleh hubungin saya ya. Minta di-endorse. Nah, Minta nanti di-endorse. orang video kasih nomor saya di bawah ini gitu. Aduh, tanya apa lagi guys? Aduh, enak ya ngobrol gini ya, semangat ya. Kalau kemarin sama supir aku ngantuk ya. Ngantuk. Supir ceritanya ngalur ngidul apa. Apalagi si Guntur. Mama gitu nangis-nangis kan. Sampai ngantuk nih. Orang ini nggak semangat. Kalau sekarang semangat ya. Ayo bisa yuk. Ya, baru jam berapa? Iya, si Guntur kan cengeng gitu. Guntur, jangan cengeng-cengeng kau ya. Nggak usah dikat ya, biar si Guntur nih. Panggilan untuk Guntur. Oh gitu. Tapi keren sih, maksudnya kakak sekarang. Tapi sekarang semua jalan ya kak, bersama-sama masih jalan ya. Jalan aja. Ya semoga karir kak Sasya ke depan makin. Tapi ada rencana mau bikin Sangge-Sangge 3 nggak atau volume 3? Jangan. Kenapa ya? Siapa tuh lebih meledak. Siapa tahu lebih, tapi maksudnya kayaknya mungkin nggak tahu itu besok. Nggak ada, nggak angan-angan aja. Ada nggak sih sebenarnya? Mungkin kalaupun ada, ya nanti ganti cerita lah. Mungkin tepatnya juga mungkin pengen yang lebih besar, biar mencakup orang banyak gitu. Tapi ada ya cita-cita pengen bikin. Karena aku menyadari ya, aku kalau jadi musisi itu sebenarnya ya segitu-segitu aja lah skillnya. Tapi kayaknya harus gini loh, maksudnya nggak semua orang harus jadi musisi yang paling jago. Oh iya, setuju. Bener nggak? Betul. Nah, aku pikir kayaknya aku perannya lebih ke ya udah deh, yang ngerti musiknya bisa, tapi lebih ke manajemennya gitu. Oh, lebih di apa ya? Di balik layar bukan ya? Enggak. Ya lebih di balik layar. Karena sesuai background kuliahku kan manajemen. Oh, jadi memanage, tetap balik lagi memanage ya. Oke, jadi nantikan lah guys gebrakan dari Kak Stasia ini mungkin ya kita doain mungkin tahun ini atau tahun depan. Enggak, tahun ini baru kemarin kan. Tahun depan. Karena kalau bikin gitu tuh biasanya setahun sekali. Ada orang kan dikira bikin sekali, rame bikin lagi satu tahun tuh bisa 2 kali gitu kak. Aku tuh takut loh kalau dia omongin kayak gini nanti jadi doa bener. Aduh, masanya tiap konser tifus. Enggak, kadang kan maksudnya kita bikin pecah sekali, di tahun yang sama mau bikin lagi itu malah orang tuh kayaknya tuh orang yang baru bikin kok bikin lagi gitu kan. Nggak nyari. Nah, jadi nggak penasaran. Jadi guys nantikan Sangge-Sangge volume 3 berarti ya kak. Volume 3 gebrakan dari Kak Stasia. Mungkin nanti bintang tamunya ada saya juga atau hostnya juga bisa kak. Ya cincai. Dipupuk dari sekarang Dipupuk, biar aku latihan lagi nih kak jadi MC. Kali aja kan Sangge-Sangge MC Sakti Tobing gitu kan. Rame itu pasti tuh. Kak Stasia mungkin terakhir kak. Tadi udah banyak sharing kan. Mungkin kedepannya mungkin kita juga mau sharing sama Dongan BK kalau mungkin Dongan BK juga punya cita-cita jadi pemusik atau jadi orang yang bergerak di bidang musik atau juga mungkin punya impian gue pengen jadi promotor gitu kan. Ada nggak sih kak tips buat Dongan BK nih yang bergerak di bidang itu biar mungkin kayak tadi kakak kan pengalaman, gue belum ada pengalaman cuman ternyata ada keberanian dan tekad untuk mengadakan satu event yang besar lah kita bilang dan itu bisa terlaksana gitu. Mungkin boleh dibagi nggak kak? Apa yang harus kita punya dalam mengejar apa yang mau kita buat kita kejar gitu? Cuma satu sih sebenarnya. Sedap. Gue nanya panjang-panjang jawabannya cuma satu sih. Nekat dalam arti positif ya. Iya. Jalan aja dulu. Maksudnya gini loh, aku sih ngerasa ya kalau kita intentionnya jelas dan pure gitu, tujuannya tuh mau ini gitu, apapun itu ya, itu tuh ada aja jalannya gitu. Yang penting tujuannya jelas, terus ya udah jalan aja dulu, nekat aja dulu, ntar ada aja yang bantuin. Dan tetap berdoa pastinya, sisanya biar dong. Tuhan yang bekerja di belakang. Wah, tepuk tangan dong guys. Rohani kali aku kali ini. Kak Stasia, thank you banget. Thank you. Udah datang ke studio Dongan BK. Kok studio Dongan BK? Kak Stasia, makasih banget udah datang ke Batak Keren. Yes. Main ke studio kita. Juga. Udah banyak sharing, banyak berbagi. Biar tadi statement closing dari paslon nomor 4 ini dapat menginspirasi. Pokoknya buat kalian kalau mau bikin sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, pertama tuh kalian harus punya kemauan ya kak. Yeah. Kemauan nekat. Cuman nekat dalam arti positif ya. Bekerja keras, percaya diri, dan tetap berdoa biar semuanya tuh Tuhan juga bekerja untuk kalian. Tepuk tangan dong buat Kak Stasia Tohang. Terima kasih ya kak sekali lagi. Sukses terus buat kakak, lancar terus pekerjaannya, sukses karirnya juga. Batak Keren sukses. Oke, thank you. Dongan BK Horas.